Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 tadi merupakan surat yang Allah turunkan sebagai pekabar gembira bahwa Nabi Muhammad SAW akan menaklukkan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu adalah sesuatu yang memang dicita-citakan oleh umat Nabi Muhammad. Agar apa? Agar Islam itu bisa berkembang. Dan alhamdulillah Fathu Mekah terjadi. Maka turunlah surat An-Nasr ini. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan itu, kamu akan saksikan, kata Allah, manusia akan berbondong-bondong masuk kepada agamanya Allah. Maknanya apa? Kalau kita hubungkan dengan apa yang terjadi di bangsa kita saat ini, alhamdulillah bangsa kita saat ini telah merayakan kemerdekaannya yang ke-79. Seminggu yang lampau 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan itu. Namun sebuah pertanyaan, apakah memang kemerdekaan yang hakiki itu sudah didapatkan oleh bangsa kita ini? Atau hanya sekedar lipstik belaka, hanya sekedar dalam retorika belaka, dalam sejarah iya kita sudah merdeka, kita sudah lepas dari penjajahan yang namanya kolonial Belanda, kita sudah lepas dari namanya penjajahan Jepang. Mungkin juga ada daerah-daerah kita yang dijajah oleh daerah Portugis. Alhamdulillah kita sudah merdeka dari ini. Tapi dalam konteks kekinian, coba kita lihat bagaimana upaya penggerogotan kemerdekaan ini nampak nyata sekali dalam pandangan kita. Baru kemarin Pak, bagaimana konsep menyampaikan pendapat, kebebasan berpolitik, kebebasan menjadi seorang pemimpin di negara ini kita diprototi oleh orang-orang yang memang tidak ingin Islam ini jaya di Indonesia ini. Alhamdulillah Bapak, upaya itu, ikhtiar itu tidak terjadi. Dan alhamdulillah kemarin kemenangan bangsa kita kembali. Khatib tidak akan fokus di sana. Tapi coba kita lihat lagi sebelum pengkibaran bendera Sangsaka Merah Putih. Apa yang terjadi? Upaya pendiskreditan kita umat Islam nyata-nyata nampak. Bagaimana awalnya anak-anak gadis yang akan mengibarkan bendera, jilbab itu tidak dipermasalahkan, Pak. Tapi di kemerdekaan yang ke-79 ini menjadi suatu yang dipermasalahkan. Walaupun ujung-ujungnya Pak, ketika pengibaran bendera itu memang diakomodir pendapat kita. Namun sebelumnya apa yang terjadi Pak? Ketika pengukuhan, anak gadis kita yang seharusnya tidak mengamerkan aurat, anak gadis kita yang seharusnya tidak memperlihatkan rambutnya, auratnya kepada orang, dia tutup auratnya itu, terpaksa harus melepaskan jilbabnya itu. Karena apa? Karena katanya ada aturan, ada dalil, ada ketentuan yang sudah mengikat. Bapak, apakah ini yang namanya kita merdeka ini? Ternyata bukan Pak. Kita masih dijajah oleh yang namanya paham liberal. Kita masih dijajah oleh namanya paham sekuler. Bapak, bagaimana paham sekuler? Apa itu sekuler Pak? Membedakan antara agama dengan negara. Itu sekuler. Ini yang kita saksikan pada pengibaran 17 Agustus kemarin. Itu sekuler. Bapak,
Andai kata Bapak dan Saudara, kita biarkan anak-anak gadis kita memamerkan aurat ke orang lain, mohon maaf, Rasul katakan ada 4 golongan laki-laki yang kelak akan diseret oleh Allah ke dalam nerakanya Allah karena ulah perempuan memamerkan aurat. Khotib ulangi, ada 4 orang laki-laki, golongan laki-laki yang akan Allah ikut seret ke dalam neraka karena ulah seorang perempuan yang memamerkan aurat. Siapa itu, Pak? Pertama, seorang ayah. Ayah ketika dia biarkan anak gadisnya memamerkan aurat kepada orang lain, Bapak, kita seorang ayah akan Allah ikut seret ke dalam neraka karena dosa anak gadis kita itu. Seorang saudara laki-laki kita punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, lalu adik dan kakak perempuan kita itu pamerkan aurat kepada orang lain. Kita tahu itu, kita saksikan itu, lalu kita tidak tegur saudara kita itu. Kata Rasulullah, kita juga akan ikut diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi yang ketiga, Pak? Yang ketiga, seorang suami. Pak, kita seorang suami, ketika ada istri kita keluar rumah pamerkan aurat kepada orang lain, lalu kita biarkan, tidak kita tegur, tidak kita suruh istri kita tutup aurat keluar dari rumah, Pak, kata Rasulullah, suami itu juga akan ikut Allah seret ke dalam neraka karena ulah istrinya memamerkan aurat. Terakhir, Pak, siapa yang keempat? Anak laki-laki. Bapak, ketika ibu kita keluar rumah, keluar lingkungannya, tidak tutup aurat, tidak pakai jilbab, dia pamerkan auratnya ke orang lain, lalu kita selaku anak tahu bahwa itu adalah salah, namun karena takut dengan ibu, lalu kita tidak ingatkan ibu kita tidak sampaikan kebenaran kepada ibu kita. Seorang anak yang biarkan ibunya pamerkan aurat kepada orang lain, kata Rasulullah, juga akan ikut diseret ke dalam neraka jahanam. Bapak, maka jangan main-main dengan jilbab ini, jangan main-main dengan nutup aurat ini, Pak. Dia yang pamerkan aurat, kita laki-laki akan juga terseret, Pak. Perempuan yang berulah, kita laki-laki juga akan masukkan Allah ke dalam neraka. Maka Bapak, wajar sesungguhnya Bapak Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar ketika peraturannya diusik orang. Kapan itu, Pak? Ketika seorang siswi SMK memprotes jilbab di Kota Padang ini. Lalu apa, Pak? SKP 3 Menteri keluar karena memang paham sekuler sedang menjajah kita. Karena menjajah kita, maka ketika jilbab itu dijadikan sebuah aturan di sekolah, maka mereka tidak senang. Lalu apa yang terjadi, Pak? Mereka keluarkan SKB 3 Menteri untuk membatalkan peraturan yang sudah dikeluarkan pada tahun 2005 oleh Bapak Wali Kota kita waktu itu. Namun alhamdulillah, Pak, perjuangan beliau tidak ingin bahwa anak-anak gadis di Kota Padang ini yang statusnya menjadi pelajar baik dari tingkat SD, SLTP dan SLTA pamerkan aurat kepada orang lain. Untuk apa? Agar peraturan jilbab itu tetap bertahan di Kota Padang. Dan alhamdulillah itu tetap bertahan di Kota Padang saat ini.